Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang mana telah memberikan kita kesempatan kembali di bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga mengimani yang namanya takdir. Ketika saat ini Allah takdirkan kita untuk bisa belajar lagi, ini adalah kehendak Allah, ya, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhusnudzon bahwa takdir yang kita lalui saat ini adalah takdir terbaik gitu. Karena tidak semua orang Allah izinkan untuk mendalami ayat-ayat sucinya. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita semua yang mengikuti langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk tadabur, insya Allah seperti biasa kita tahsin dulu ya gitu, Ustazah Fitri. Boleh dibaca ya di ayat 1 sampai 5. Baik, Ustaz. Barkah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari ayat yang kita baca. Oke, ada di layar Amin. ya. Umi Tria Ada, sudah Ustaz. ada. Tria di Ada layar. Ustazah ada. Sudah, alhamdulillah. Tafadhali Ustazah Fitri. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu بسم, billahi بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية Hal at hal ataka hadisul ghosiyah. وجوه يومئذ خاشعة Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. عاملة ناصبة Amilatun nasibah. تصلى نارا حامية Tasla naron hamiyah. تسقى من عين آنية Tusqa min ainin aniyah. Sampai 5 sudah. Nah, cukup Masya Allah, Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga setiap ayat yang kita baca, setiap hurufnya mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair, Ustazah Fitri. Banyak sudah. Bismillah. Kita masuk ke tadabur, Insya Allah. Ini sebenarnya momen Syawal masih semangat ya. Ya Insya Allah Allah. semangat. Insya Allah. Kalau kemarin para santri juga masih hulang-hulang, Umi. Hulang-hulang itu apa ya? Apa bahasa Indonesianya ya? Kayak karena kelamaan di rumah ya, jadi libur di rumah. Jadi kayak masih suasana rumah gitu kan. Tapi memang Biasa harus saja. dipaksakan. Iya, harus dipaksakan gitu kelamaan libur. Biasanya ketika memulai kembali memang berat gitu, tapi namanya hidup gitu, kita adalah bukan untuk istirahat ya, tapi berbekal untuk ke kampung akhirat. Tentunya yang namanya bekal nggak cukup sedikit gitu, tapi harus banyak gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada muqaddimah terlebih dahulu tentang al-ghasyiyah ini sendiri ya, di halaman pertama ini. Al-ghasyiyah dikenal dalam sunnah sering dibaca oleh Nabi SAW pada momen tertentu saat dalam sholat. Jadi Rasulullah suka baca
surah Al-Ghasyiyah ini gitu ya. Jadi termasuk surat yang sering dibaca oleh Rasulullah pada momen-momen tertentu. Itu diantaranya ketika sholat Jumat. Jadi Rasulullah kalau sholat Jumat beliau suka baca surat ini ya, Al-Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Jadi momen lagi banyak orang, kumpul orang-orang di setiap pekan itu Rasulullah selalu baca surah Al-Ghasyiyah. Mungkin bapak-bapak ya yang suka sholat Jumat ya. Atau kita pun kalau di rumah sendiri pun coba kita amalkan juga ya baca surah Al-Ghasyiyah. Kemudian di bagian kedua kapan lagi Rasulullah membaca surah Al-Ghasyiyah? Yaitu ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika 2 hari raya ini pun Rasulullah selalu membaca surah Al-Ghasyiyah. Dalilnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil aidain wa fil jumu'ah Sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ini menjadi landasan dalil bahwasanya al-ghasyiyah sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hikmahnya? Jadi dalam surah Al-Ghasyiyah ini yang jumlah ayatnya lumayan banyak gitu ya. Ada 3 ringkasan materi atau intisari dari surah Al-Ghasyiyah itu sendiri. Yang pertama, bahwa Al-Ghasyiyah ini mengingatkan tentang hari kiamat. Ya, bahwa bumi ini atau dunia yang kita pijak saat ini akan ada akhirnya gitu ya. Juga apalagi di dalamnya yang terkandung yaitu menggambarkan surga dan neraka. Dalam surah Al-Ghasyiyah ini akan dibahas tentang surga dan neraka yang Allah siapkan gitu ya. Kemudian yang terakhir mengajak manusia berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 3 poin ini sangat penting ketiganya ya, bahwa kita tidak akan selamanya di dunia. Kemudian setiap amal kita itu ada hisabnya. Kalaulah baik ada pahalanya, kalau jelek, kalau buruk pasti ada siksanya gitu. Dan kemudian juga kita diminta untuk bersyukur atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sering membaca surah Al-Ghasyiyah ini ketika orang-orang berkumpul gitu ya, ketika sholat Jumat, begitupun di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Kemudian bukan hanya Al-Ghasyiyah saja tapi juga dengan Al-A'la atau Sabbihis Marabbikal A'la. Oke, kita masuk pada ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, ayat pertama ini langsung nanya atau langsung pertanyaan tentang hari kiamat ya. Jadi kaget nggak? Aduh pagi-pagi gitu ya langsung dikasih ayat tentang hari kiamat. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari yang meliputi atau hari kiamat?" Jadi al-ghasyiyah ini artinya meliputi. Meliputi apa? Yaitu bahwasanya hari kiamat meliputi dan menutupi semua manusia ya, menutupi dan meliputi semua tanpa terkecuali. Jadi mau manusia itu beriman ataupun tidak beriman, hewan pun juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan merasakan yang namanya hari kiamat. Sehingga di sini al-ghasyiyah ini diartikan sebagai hari kiamat. Jadi kita juga mengetahui ya bahwasanya nama hari kiamat itu banyak sekali. Ada jadi kiamat, ada juga yaum al-qari'ah gitu ya, al-haqqah, kemudian apa namanya? Al-waqi'ah, banyak sekali. Nah, salah satunya juga adalah al-ghasyiyah. Kenapa? Karena meliputi ya, artinya bahwa hari kiamat itu semuanya akan merasakannya. Gitu, sehingga dinamakan dengan al-ghasyiyah. Adapun penafsiran dari ahli tafsir yang lain, al-ghasyiyah bukan hanya saja nama hari kiamat katanya gitu, tapi juga al-ghasyiyah ini dinamakan juga adalah salah satu dari nama neraka. Gitu. Tapi yang paling kuat atau pendapat yang paling jumhur mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa al-ghasyiyah itu artinya adalah hari kiamat. Kemudian ayat kedua, jadi ini agak cepat ya karena ayatnya dikit-dikit tapi banyak ya. Kemudian ayat keduanya kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gambaran hari kiamat itu? Kata Allah, wujuhu yawma idin khashi'ah. Kata Allah, banyak muka, wujuh ini jamak dari kata wajhun. Jadi wajah-wajah nih, makanya saya ambil gambar ini ahot ya, ummahat. Di sini menggambarkan semua wajah manusia, wujuhu yauma idin pada hari itu
khasyiah, khusyuk. Khusyuk di sini maksudnya apa? Diartikan para ulama itu mereka tertunduk dan terhina. Jadi kalau kita sholat itu kan khusyuk ya. Tanda khusyuknya bagaimana? Itu salah satunya kita nunduk ke tempat sajadah ya, tempat sujud kita. Begitupun di hari kiamat, orang-orang akan khusyuk. Tapi di khusyuk di sini ketika orang yang tidak pernah khusyuk di dunianya, maka di hari kiamat dia akan khusyuk atau bahkan terhina ya. Terhina dengan secara terpaksa gitu. Itu yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah terhina. Jadi bukan khusyuk yang kita sebut kita dalam sholat ya. Khusyuk teringat Allah, khusyuk dengan apa bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Tetapi ketika di hari kiamat dinamakan khusyuk di sini adalah mereka terhina. Menurut Imam Qatadah juga dikatakan Imam Ibnu Abbas bahwa wajah-wajah tersebut tunduk terhina karena amal perbuatannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Mereka merasakan penyesalan yang sangat dahsyat ya di hari kiamat sehingga mereka menundukkan kepala mereka tertunduk dengan penuh kehinaan karena ketika di dunia mereka tidak pernah merasakan yang namanya khusyuk. Mungkin mereka tidak pernah mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika di hari kiamat orang-orang yang kafir, orang-orang yang gemar bermaksiat tanpa bertaubat kepada Allah, mereka akan khusyuk yaitu dengan cara yang sangat terhina gitu ya. Tunduk tetapi dengan cara yang terhina. Maka menjadi peringatan kita saat ini yang masih hidup kalau belum pernah khusyuk ketika sholat, kalau kita nggak pernah khusyuk ketika baca Quran, nggak pernah khusyuk ketika ta'lim, ya, ketika melakukan apapun maka cobalah khusyuk. Jangan sampai kita khusyuknya nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut ayat selanjutnya, ayat 3. Ini gambarnya agak ngeri ya. Tapi nggak apa-apa nih, Umi. Subhanallah. Tapi ya ini ya biar kebayang gitu karena ayat yang kita baca itu tentang neraka ya, tentang memang ada gitu ya yang perlu kita imani. Kemudian ayat ketiganya kata Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah ya. Ini masih menceritakan tentang orang-orang kafir, orang-orang Israel atau ya yang lagi bukan viral, lagi menyebalkan sekali ya, laknatullah alaihim. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Jadi orang-orang kafir ketika di alam akhirat mereka tuh bekerja keras lagi kepayahan. Bahkan bukan hanya di alam akhirat saja gitu ya. Kita baca tafsirnya di sini. Ya ini mereka telah banyak melakukan kerja keras yang memayahkan diri mereka, tetapi pada akhirnya di hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam neraka yang amat panas. Jadi di sini pendapat para ulama kerja keras kepayahannya di mana? Di dunia atau di akhirat gitu. Bahwa para ulama mengatakan keduanya. Itu kalau kita lihat saat ini gitu ya. Para orang-orang Zionis yang mereka menyiksa saudara kita di Palestina, mereka pun dalam kepayahan gitu ya, sampai dapat kabar bahwa mereka pun pakai pampers ya karena ketakutan. Kemudian juga mereka capek untuk menyiksa orang-orang Muslim, sebenarnya kepayahan gitu ya dengan kekuatan tenaga mereka. Begitupun nanti di alam akhirat mereka pun akan mendapatkan kepayahan. Jadi capeknya dunia akhirat gitu ya. Mereka capek di dunia tapi nggak dapat apa-apa. Kemudian nanti juga di akhirat mereka pun akan mendapatkan siksaan. Bahwa di sini tidak dituliskan ya. Bahwa orang-orang kafir pun nanti ketika di alam akhirat di neraka itu mereka akan disuruh naik pada sebuah gunung di neraka. Semuanya naik ke neraka ke gunung tersebut dalam benar-benar kepayahan. Benar-benar payah gitu ya, capek sekali. Maka para ulama mengatakan mereka akan lelah menaiki gunung yang ada di neraka tersebut. Kemudian penafsiran yang lain, Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini, mereka bekerja keras lagi kepayahan bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani gitu. Ya orang Nasrani pun orang-orang yang mereka mempercayai ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, mereka meyakini ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Mereka beribadah dengan sangat dengan susah payahnya mereka beribadah. Nah, kata Allah mereka hanya susah payah tanpa mendapatkan apapun kelak di akhirat. Dan dikisahkan ya dulu Sayyidina Umar bin Khattab melewati sebuah gereja
ya, sebuah gereja. Kemudian keluarlah pendeta keluar dari gereja tersebut dalam keadaan wajah yang sangat melelahkan. Dalam wajah yang lelah, rambutnya kusut karena habis ibadah. Ya tahu ya, pendeta itu mereka kan nggak boleh nikah. Ya. Kemudian juga ibadah terus-terusan. Kemudian ketika pendeta itu keluar, Umar bin Khattab menangis. Kemudian sahabat yang lain bertanya, wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau menangis? Katanya. Kemudian kata Umar, aku teringat ayat ini dalam surah Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Mereka kerja keras lagi kepayahan. Itu orang-orang Nasrani. Pendeta-pendetanya terkhususnya mereka taat beribadah tetapi tidak dengan ilmunya. Bahkan ibadah yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kristen gitu ya, mereka mengaku dengan ibadahnya tetapi tidak sesuai dengan tauhid gitu ya, keluar dari ajaran yang sebenarnya. Kemudian apalagi sudah masuk susah payah ya, kemudian Allah jelaskan dalam ayat ketiganya, tasla naran hamiyah. Ya, mereka akan apa? Akan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Yaitu hamiyah itu pernah kita bahas ya, bahwa neraka itu, api neraka itu sangat-sangat panas yang nggak bisa dibayangkan. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, api neraka itu 70 kali lipat dari api neraka yang ada di dunia. Gitu, subhanallah ya. Kita nggak tahu bagaimana panasnya, karena api di dunia aja kita kalau udah kena sedikit aja, kita udah nggak kuat, betul ya. Udah mengatakan au gitu, sakit banget gitu, panas sekali. Apalagi ini 70 kali lipat dari api neraka, api yang ada di dunia ini. Maka sebagian salafus salih, mereka ketika akan melakukan maksiat, ya apa yang mereka lakukan? Mereka coba mengambil api, kemudian dipercikan ke tangannya, panas sekali gitu. Sehingga saat itu mereka enggan untuk melakukan maksiat karena mereka bayangkan bahwa api yang ada di dunia ini 70 kali lipat daripada yang ada di dunia. Begitu ya. Tasla naran hamiyah, sangat panas. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa api neraka itu sudah dipanaskan dari saat ini. Dan kita yakini bahwa neraka itu sudah ada saat ini dan dipanaskan. Ketika sudah dipanaskan, api tersebut menjadi warna hitam, asalnya merah. Kemudian dipanaskan lagi menjadi hitam. Kemudian dipanaskan lagi menjadi warna putih. Ya, saking panas sekali. Begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak cukup di situ saja gitu ya. Kata Allah, tusqa min ainin aniyah. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, tidak percaya dengan hari kiamat, ketika di neraka, tusqa, mereka diberikan minum min ainin aniyah, dari sumber air yang sangat panas. Ya, bahkan dalam ayat lain yusqa min ma'in sadid ya. Bahkan apa namanya? Airnya itu dari nanah juga ya. Atau juga ayat yang lain, faqat ta'am'ahum. Ahli neraka ketika meminum air panas di neraka, usus mereka tuh langsung hancur gitu saking panasnya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Yutusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Kemudian di sini juga yang panasnya tak terkira. Panas sekali dan titik didihnya melebihi puncaknya sampai tingkatan yang tidak terbatas. Ini pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, dan Al-Hasan dan As-Sa'di. Mereka mengatakan bahwa panas yang sangat-sangat panas. Kemudian dalam ayat lain, airnya tuh adalah tetesan dari nanahnya ahli neraka. Kemudian juga ketika diminum itu akan menghancurkan usus-usus mereka. Waliyatubillah ya, kita takut ya dengan adab Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaannya, kenapa mereka minum gitu ya? Kira-kira bisa dijawab nggak kenapa ahli neraka minum? Gimana tuh Ustazah Fitri? Saking hausnya ya sudah ya. Insya Allah betul. Saking hausnya. Ya, saking hausnya. Jadi karena di neraka itu benar-benar panas, mereka haus pengen minum. Tidak ada lagi minuman lain, hanya itu saja mereka minum. Gitu ya, mungkin dalam kondisi lain kita pernah nggak menghadapi sesuatu yang memang nggak ada sama sekali air, atau misalkan adanya hanya air itu saja,
Kalau misalkan kita lagi jajan ya, misalkan ya jajan di tempat umum, yang ini udah habis, itu habis, yang tersisa cuma satu misalkan ya, tapi kita udah haus sekali ya, kita memaksakan untuk membeli itu misalnya. Dan ini di neraka, bayangkan, gak ada lagi minuman, yang ada hanya air panas dan dari nanah. Ya udah, mereka minum walaupun air itu tidak membuat haus saat itu, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, tidak cukup hanya minuman saja. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Jadi dhari' ini kata para ulama duri ya, subhanallah. Jadi bahasa serapan dari bahasa Arab itu duri itu dari dhari'. Itu pohon yang ada durinya. Nah, seperti ini karena di Arab Saudi itu ada juga ya pohon seperti ini, subhanallah. Dan ini persis hampir sama, banyak durinya. Kemudian ada bulat-bulatnya karu'usi syayatin katanya, ada seperti kepala-kepala seperti ini. Dan ini biasanya kalau misalkan unta memakan tumbuhan ini ya, itu unta tersebut langsung teracuni ya, ada racunnya, langsung sakit gitu ya. Kemudian kata para ulama, Said Ibnu Jubair mengatakan bahwa di sini adalah nama lain dari zakum ya, dhari' adalah nama lain dari zakum, sebuah pohon yang ada di dalam neraka. Nah, kemudian tetapi kata pendapat lain bahwa dhari' adalah batu yang ada di dalam neraka. Pendapat yang pertama ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Said Ibnu Jubair, bahwa dhari' adalah nama lain dari buah zakum. Ya, zakum ta'amul athim. Ini orang-orang yang berdosa, yang tidak pernah bertaubat kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di neraka mereka akan mendapatkan makanan itu berupa buah dhari' atau nama lain dari buah zakum. Dan buah zakum ini sangatlah bau ya, sangat bau sekali, tidak enak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah setetes buah zakum ini jatuh ke dunia, maka dunia dan seisinya itu akan bau dan akan rusak gitu karena bau tersebut. Bayang ya, setetes aja bisa membuat dunia ini akan sangat tidak enak baunya. Jadi kalaulah ada sebuah rumah ya, kita ilustrasikan. Kalau ada sebuah rumahnya itu mewah, rumahnya ada AC-nya, segala fasilitas ada, kulkas ada, tetapi ada bangkai tikus. Nah, kira-kira rumah tersebut mewah apa enggak? Bau tikus bangkainya. Enggak kan? Nah, begitupun ya kata Rasulullah SAW, buah zakum kalau satu tetes aja diteteskan ke dunia, maka dunia ini akan menjadi bau. Itu saking baunya. Tetapi ahli neraka, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah ya dari segala yang disebutkan di sini, bahwa mereka tetap memakannya. Kenapa? Karena saking laparnya berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya kita setiap sholat itu Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Sampai 3 kali ya kita baca lafaz tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi mereka kepaksa makan makanan tersebut. Kenapa? Saking laparnya, tapi walaupun tidak menggemukkan, walaupun tidak menghilangkan lapar, yang penting ada yang masuk ke dalam mulut mereka. Saking laparnya gitu ya. Jadi intinya apa dalam ayat ini? Dimakan tetap lapar, ditelan tetap tersiksa. Na'udzubillahi min dzalika, subhanallah. Jadi di ayat 1 sampai 7 ini adalah apa namanya ya, kita agar khauf ya, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap amal buruk itu ada siksaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya kata Allah di akhirat itu sama dengan kalau kita hitung seperti 1000 tahunnya kita. Ka'alfi sanah. Bayangkan, naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang menganggap nggak apa-apa di neraka cuma sehari juga, iya sehari menurut Allah. Tetapi kalau hitungan manusia itu sama dengan
Ka'alfisanah. Berapa tahun? 1000 tahun lamanya. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kita ingin terjun ke dalam maksiat. Kalaupun sudah ada kemaksiatan yang kita lakukan, kita langsung bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 1 sampai 7 ini mengingatkan kita harus beriman bahwa ada yang namanya hari pembalasan, dan kita pun sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa neraka itu sudah ada dari saat ini. Dan nanti di hari kiamat yang pernah kita bahas ya, bahwasanya 70.000 malaikat akan menggeret neraka ke hadapan manusia. Begitupun wa uzlifatil jannah lil muttaqin, begitupun surga akan diperlihatkan kepada ahli-ahli surga ketika di hari kiamat. Begitu akhwat ya. Kemudian, tapi jangan sedih ya, pertemuan pertama di bulan Syawal tiba-tiba ngebahasnya neraka gitu ya. Dan subhanallah ya, metode atau dalam Al-Qur'an itu jangan terlalu sedih banget ya. Tetapi kata Rasulullah SAW, disunahkan ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, bahkan tentang gambaran neraka, kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari itu. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, aku nggak mau masuk ke dalam golongan itu. Gitu ya. Kemudian metode kedua, subhanallah, di ayat 8 ya. Subhanallah. Siap ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan itu pun para ulama, ini ilustrasi aja ya Umi ya. Subhanallah. Dan tentunya surga itu lebih indah lagi. Mala ainun ra'at, nggak bisa dibayangkan dengan mata kita. Wala udunun samiat, nggak bisa, pokoknya nggak bisa dibayangkan. Ini hanya ilustrasi saja. Tentunya beribu kali lipat keindahannya. Dan kata Rasulullah SAW, begitu para ulama ya, para sahabat, kalaulah mereka membaca tentang ayat surga, mereka minta, ya Allah, jadikan aku golongan itu. Ya Allah, aku minta itu. Ya Allah, boleh ya kita dalam hati meminta pada Allah Subhanahu wa taala surga. Kemudian di ayat 8 sebagai hiburan. Jadi kalau tadi ada khaufnya, ada takutnya, nah kita diajarkan di ayat selanjutnya tentang namanya roja. Itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wujuhu yauma idzin na'imah. Kalau tadi wajahnya tertunduk terhina, tapi juga di sisi lain ada orang-orang yang Allah berikan wajahnya berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, amin. Amin. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah, banyak muka pada hari itu, wajah pada ayat hari itu na'imah, dalam keadaan berseri-seri. Jadi tersenyum, mereka tidak bermuka cemberut ya, tetapi tersenyum di hari kiamat tersebut. Kemudian diketahui kehidupannya karena mereka tahu akan ada kebaikan setelah ini, akan ada surga yang senang melalui wajah mereka, dan sesungguhnya hal itu diperoleh mereka tiada lain berkat usaha mereka di masa lalu. Karena mereka meyakini ketika mereka berada di dunia, mereka lelah cari ilmu, mereka lelah bersedekah, ya lelah sedekah qiyam ya. Kemudian juga saum itu capek. Ramadan coba pas saum capek apa enggak kayaknya? Secara jujur capek kan seluruh sesungguhnya, pengen cepet buka gitu ya. Kemudian apa ya, perjuangan kita dalam sholat aja sebenarnya capek, betul nggak? Capek sebenarnya, tapi kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah, dan yakin akan ada balasan terbaik dari Allah. Jadi orang-orang di hari kiamat ada wajah yang berseri karena mereka mengingat ketika di masa lalu, ya Allah, aku alhamdulillah sudah beribadah, aku sudah mempersembahkan yang terbaik. Gitu, subhanallah ya. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya, lisaiha radiyah, merasa senang dengan usahanya. Mereka ingat usaha mereka ketika di dunia. Mereka senang, ya Allah, alhamdulillah aku telah melakukan ibadah tersebut, apapun ibadahnya. Dan ketika diperlihatkan di hari kiamat, mereka senang, aku sudah berusaha dengan baik gitu ya. Yaitu merasa puas dengan amal perbuatannya di masa lalu. Jadi walaupun misalkan kita lelah puasa, lelah ibadah, lelah cari ilmu, tetapi usahakan dalam hati kita harus ada perasaan ridho, harus senang gitu ya. Kita cari ilmu sebenarnya capek,
Betul nggak? Subuh-subuh enaknya ngapain gitu kan sebenarnya, tapi capek kan salat subuh-subuhnya. Tetapi usahakan dalam hati kita ada rasa ridho, ya Allah aku ridho, sehingga kita pun ketika pagi hari itu disunahkan membaca ini ya, pagi dan petang itu 3 kali kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Allah aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, waraditu apa tadi, radu billahi robba wa bi islami din wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad adalah nabiku. Itu tiga kali kita baca setiap pagi dan petang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca itu dan dengan keyakinan dan ridho yang sesungguhnya, maka Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat. Gitu. Jadi walaupun ibadah itu memang berat, betul nggak? Betul ya Umi, Ustazah Fitri, ibadah itu berat, cari ilmu Betul berat, saja. tapi usahakan, betul ya, tapi usahakan di lelahnya itu ada perasaan ridho, ya Allah aku ridho. Sehingga ketika di hari kiamat, mereka pun ridho gitu, senang, ya Allah aku sudah berusaha. Aku sudah maksimal ketika di alam dunia, sehingga saat ini pun aku ridho dengan apa yang akan aku dapatkan. Lisa'iha radiyah. Kemudian kata Allah, fi jannatin aliyah. Ya, subhanallah. Ini gambaran saja, ya subhanallah. Tapi dengan melihat ini aja kita udah senang ya, bahwa surga yang paling tinggi itu adalah surga yang paling, surga Firdaus ya, surga Firdaus al-A'la, yang kata Rasulullah SAW di surga tertinggi itu hamba-hamba Allah yang ada di surga Firdaus al-A'la, mereka akan bertemu dengan Allah setiap pagi dan petang, dan itu adalah kenikmatan paling istimewa di surga. Jadi kayak makanan, tempat tinggal itu biasa saja. Tetapi kalau misalkan mereka yang berada di surga tertinggi, mereka bisa bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam seperti apa, tapi di sini fi jannatin aliyah, mereka yang benar-benar usahanya ketika di dunia dengan perasaan ridho atas segala yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan mendapatkan surga yang tinggi. Maka kita sebagai saat ini gitu ya, sebagai hamba-hamba Allah, kalau minta jangan segan-segan gitu ya, kata Rasulullah, fas'alil jannata firdausal a'la. Kalau kamu minta, idza sa'alta, kalau kamu minta, fas'alil jannatal firdausal a'la. Mintalah surga yang paling tinggi gitu. Jangan terlalu apa namanya? Jangan nggak pede, aku mah yang penting masuk surga aja ya Allah gitu, nggak gitu teuing atau ya. Kata Rasulullah, kamu kalau minta udah minta surga Firdaus aja yang paling tinggi. Ya, fi jannatin aliyah, yakni yang tinggi lagi mewah, berada di gedung-gedung yang megah dalam keadaan aman, sentosa dan sejahtera. Kemudian kata para ulama juga dikatakan bahwa surga itu ada tangga-tangganya. Ya, ada tangga-tangganya. Wallahu alam tangganya seperti apa, tetapi dalam hadis disebutkan Iqra wartaki kama kunta turattil fid dunya. Masya Allah. Disebutkan kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran, para penghafal Quran, para pengamal Al-Quran, inti yang sering membaca Al-Quran dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kata Allah, Iqra, bacalah Al-Quran, warotil dan tartilkanlah bacaanmu, wartaki. Naiklah engkau terus naik ke tangga-tangga surga. Semakin banyak ayat yang kita baca di dunia, maka insya Allah surganya pun akan semakin apa? Semakin tinggi Tinggi. pula. Iya, jadi kalau kita baca Quran, ya Allah aku sedang mengusahakan surga yang paling tinggi, gitu ya. Ada apa namanya? Ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tasma'u fiha laghiyah. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Ya, jadi di surga itu nggak mungkin ada orang gibah, ya, nggak mungkin ada orang dengki, nggak mungkin ada perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau di sini laghiyah dalam bahasa Indonesia itu lagu, ya, tahu lagu? Suka ngelagu, ya, lagu. Lagi itu dari kata lagun, sesuatu nggak bermanfaat. Ada lagu apa misalkan lagu rock, rock and roll misalkan, lagu apa? Apa lagi Umi? Subhanallah, lagu-lagu tidak bermanfaat. Itu dari kata lagun dalam bahasa Arab ya, lagun. Jadi mohon maaf orang-orang yang sering mendengarkan sesuatu yang lalai, sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia, ya,
bahkan ketenangannya mereka cari dengan mendengar lagu, naudzubillahi min dzalik, maka mereka di akhirat pun tidak bisa mendapatkan kenikmatan surga gitu. Maka kalau kita saat ini sering mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, kita hindari, kita perbaiki gitu ya. Karena orang-orang yang berada di surga la tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak akan mendengarkan perkataan yang tidak berguna. Kemudian dikuatkan dalam surah Al-Waqiah, la yasma'una fiha laghwan, lagu nih, wala ta'thiman illa qila salama salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi kalau ketemu sama sesama penduduk surga, mereka katakan salam. Ya, begitupun ucapan para malaikat kepada ahli surga, salamun alaikum bima sabartum. Ya Allah, subhanallah ya. Keselamatan untuk kalian dengan kesabaran kalian. Ya, keselamatan. Jadi ketika ketemu para malaikat, mereka ucapkan salam. Ketemu sesama ahli surga, mereka ucapkan salam. Tidak akan mendengar perkataan yang tidak ada manfaatnya seperti di dunia, gitu ya. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang surga lagi. Masya Allah, masih tentang rojanya kita berharap kepada Allah. Walaupun amal kita sedikit, tetapi kita berharap, kita bermimpi surga gitu ya. Kata Allah, fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Dan ini ada kata ainun, ini dalam bahasa Arab dia menggunakan nakirah atau kata umum. Menandakan apa? Bahwa pusat air itu banyak sekali. Nah, ini digambarin banyak sekali pusatnya, apa namanya? Sumber airnya banyak. Jadi bukan hanya bersumber dari satu mata air, tetapi banyak ya. Kemudian yang mengalir dengan bebas, ini merupakan ungkapan nakirah dalam konteks isbat, dan makna yang dimaksud bukanlah satu mata air. Jadi kalau misalkan tidak ada alif lam, bukan al-ainu, ini dengan kata ainun, tidak ada alnya, menandakan bahwa banyak sekali yang menjadi mata airnya banyak. Gitu. Kalau di Cianjur kemarin ya, waktu di sini lagi ramai curug, curug Cikondang ya, Ustazah Fitri pernah ke sana? Belum Pernah sih. ya? Oh belum, atuh kumaha orang Cianjur. Nanti ke sana ya, sama Umi Trias. Umi Trias mau main sini Umi. Insya Allah. Ya Allah. Itu ya kurang lebih sebenarnya cuma segini aja. Tempatnya tuh nggak banyak, cuma segini gitu ya letaknya. Tapi orang banyak sekali berbondong-bondong. Bahkan itu turun gunung dulu lumayan capek ya. Turun gunung ya tempatnya lumayan curam. Tapi mereka datangi. Bahkan bukan hanya orang Cianjur saja. Dari luar kota pun banyak. Bandung, Jakarta gitu ya, luar kota. Mereka cuma pengen lihat apa? Air terjun kayak gini. Padahal cuma satu gitu ya. Jadi bayangkan akhwat, ketika di surga itu kata Allah fiha ainun jariyah, bahwa mintah tihal anhar juga ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa di surga itu banyak sekali mata air, banyak sekali sungai, dan air itu subhanallah sumber kehidupan. Dan kita kalau lihat air segini aja udah sejuk banget ya, subhanallah. Dan Allah sebutkan fiha ainun jariyah. Kemudian kata Allah lagi, fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, yang tinggi lagi empuk, banyak hamparannya dan tebal-tebal. Maksudnya permadani gitu ya. Banyak ketika di surga itu kita mau kemana pun ada yang terhampar untuk ahli surga ketika akan menginjakannya. Ayat selanjutnya, ayat 14. Wa akwabum mawdu'ah. Akwab, dari kata kubun. Akwab dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi kalau kita mau minum itu udah disediain gelasnya ya. Jadi nggak usah cari gelas ke dapur dulu ya teh ya. Udah disediain gelasnya. Wallahu alam seperti apa. Tetapi dijelaskan dalam banyak sekali dalam surah Al-Waqiah ya. Bahwasanya akan berkeliling fiha wildanum mukhalladun. Katanya ada pelayan-pelayan mereka yang akan keliling. Ayo mau minum apa gitu ya, silahkan disediakan. Mereka berkeliling. Dan di situ wildan itu pelayan itu kata para ulama, pelayan itu bukan orang dewasa. Kira-kira siapa tuh pelayan-pelayan yang ada di surga? Kalau kita misalnya pelayannya udah tua, kita segan nggak minta tolong mau ini dong gitu kan, nggak enak ya.
Ya, kata para ulama ahli tafsir, wildanu mukhalladun, pelayan yang ada di surga itu adalah anak-anak kecil yang ada di surga. Subhanallah. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah anak-anak yang meninggal sebelum usia balik. Jadi anak kan suka ada anak kecil yang meninggal usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Dan itu mereka akan di surga. Subhanallah, mereka ahli surga ya. Dan mereka akan menjadi pelayan-pelayan untuk ahli surga yang lainnya nanti gitu. Jadi kalau misalkan kata para ulama, karena kalau pelayannya adalah orang-orang dewasa, itu kita pun akan segan gitu, ahli surga akan segan. Tetapi kalau pelayannya adalah anak-anak kecil, ya mereka akan berkeliling membawa carik, membawakan minuman untuk siapapun yang ada di sana. Di sini wa aqwabum maudu'ah. Jadi jangan bingung nyari gelas ya. Nanti sudah disediakan gelas-gelas, kita mau minum apa? Ada, insya Allah ya. Yakni gelas-gelas minum yang disediakan bagi para pemiliknya yang hendak minum dengannya. Dan juga disebutkan dalam ayat lain bahwa minuman surga itu sangatlah nikmat ya. Khamrun ladzati lisyaribin. Sebenarnya seperti khamr, seperti minuman keras tetapi tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Kemudian juga manisnya seperti madu ya, ka'asalim musaffa. Kemudian putihnya seperti susu, dinginnya seperti es, dan itu tidak bisa kita bayangkan ya. Pokoknya nikmat sekali. Apapun yang kita mau akan ada ya. Kemudian wanamariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi kita mau nyender di mana aja. Ini saya nggak bikin apa, nggak nyimpan gambar bantal ya. Nanti mesti kumaha ya. Jadi kalau kita mau nyender di mana pun sudah Allah sediakan di surga itu. Wanamarik. Bantal-bantal yang empuk gitu ya, bukan bantal yang keras. Bantal-bantal sudah tersusun rapi. Jangan nanya siapa yang rapiin ya, pokoknya udah disediain aja oleh untuk penduduk surga. Kemudian wazarabi yumabthutsah, dan permadani-permadani yang terhampar. Tadi itu dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan selainnya, ini ulama tafsir beliau mengatakan bukan hanya seorang. Makna di mabthutsah ialah yang digelar di mana-mana bagi orang yang hendak duduk dimanapun yang dikehendaki. Jadi kalau kita ke tempat rekreasi kan harus cari apa tikar dulu gitu ya. Tapi kalau di surga kita mau duduk dimanapun itu sudah terhampar semua permadani yang akan diinjak oleh ahli surga. Subhanallah. Coba Ahwat, dari ayat 8 sampai 16 senang nggak dengernya? Senang Senang ya? Ustazah. Insya Allah surga itu seperti itu dan lebih dari apa yang kita bayangkan. Kemudian juga tentang neraka dari ayat 1 sampai 7 itu juga lebih dari apa yang kita bayangkan. Gitu. Di sini dari 1 sampai 7 kita diajarkan takut, khauf kepada Allah, takut kalau kita maksiat. Tetapi di ayat selanjutnya Allah ubah apa? Jangan takut, ada roja, berharaplah ampunan Allah, nanti dapat apa? Dapat surga gitu ya. Taib Ahwat. Sekarang kita pindah ke ayat 17, ini udah beda konteksnya lagi. Ya. Kita disuruh berpikir, kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ini gambar apa? Ini gambar apa, Ahwat? Unta. Unta. Unta, Masya Allah. Ada yang pernah naik unta? Umi naik unta udah, Umi? Udah waktu umroh pernah. Udah pernah, Masya Allah ya. Coba kita, ini satu hewan saja Allah sebutkan di sini dalam ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, ibil itu unta ya. Bagaimana dia diciptakan? Subhanallah, kenapa emang unta? Oke, kita lihat tafsirnya. Karena sesungguhnya unta itu hewan yang sangat menakjubkan, bentuknya aneh. Coba, ini ada punduk di sini aneh kan ya? Ada di sini juga ya ada. Kemudian dengan postur tubuhnya, lehernya panjang, kemudian juga kakinya kecil tapi ke atas besar. Subhanallah. Ia sangat kuat dan keras. Ya, sangat kuat dan keras. Tetapi sekalipun demikian ia jinak untuk angkutan yang berat dan tunduk pada para penuntun atau pengendali yang lemah. Kemudian dagingnya dapat dimakan, bulunya dapat dimanfaatkan, dan air susunya dapat diminum. Disebutkan unta secara khusus karena kebanyakan orang-orang Arab memakai unta sebagai hewan kendaraan. Jadi di sini
ketika turun surah Al-Ghasyiyah ini ada teguran untuk orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka nggak mau beriman juga gitu. Padahal mereka sering memakai hewan tunggangan unta. Sehingga kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta, ya ini sudah tahu insya Allah ya, mereka unta itu mereka kuat untuk tidak minum selama sebulan, bahkan 20 hari sampai 2 bulan gitu ya. Sehingga di mana nih tempat minumnya di mana nih? Di sini apa di sini? Lupa. Di sini ya? Di punduk apa di bagian sini? Ya ada Ustazah Sila. Di mana Ustazah Sila? Kantung minumnya di leher apa di sini ya? Ya pokoknya di unta tuh ada yang punduk yang ya, ada yang bulat itu adalah tempat kantong minumnya unta. Ya, jadi kalau unta tuh kalau minum memang banyak sekali, tetapi setelah itu mereka kuat untuk tidak minum berbulan-bulan. Bahkan ada yang bilang 20 hari, ada yang bilang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan sampai 2 bulan. Subhanallah ya. Kalau kita kayaknya nggak sanggup sehari nggak minum aja, kita udah nggak kuat. Haus. Udah haus banget ya. Unta ini dia bisa tidak minum selama berhari-hari karena ada kantung minumnya. Kemudian apalagi matanya unta walaupun terkena pasir mereka nggak terkedip apa nggak kelilipan gitu ya. Kita kan kalau kena pasir aja udah langsung sakit matanya ya, langsung nggak bisa lihat. Tapi kalau unta Allah ciptakan itu mereka dengan hidup di padang pasir mereka kuat dengan yang namanya badai ya, dengan pasir mereka kuat. Selain itu apalagi kakinya itu tidak membuat mereka apa namanya ke pasir, tidak menjulur ke bawah gitu ya, kakinya tidak tertelan di pasir, intinya seperti itu ya, subhanallah. Kemudian apalagi nih kelebihannya? Unta ini adalah hewan yang tidak pernah nyasar. Tidak pernah nyasar ya. Jadi kalau misalkan orang-orang Arab kan mereka suka pakai unta ya. Jadi kalau misalkan mereka naik unta, nggak apa-apa sambil tidur. Karena apa? Karena unta karena mereka tahu jalan pulang gitu. Tahu jalan pulang, nggak usah dibelokin kiri kanan. Kalau kuda kan seperti itu ya. Kuda kemana kita belokkan mereka berangkat, dia pergi gitu. Tapi kalau unta itu dia tahu jalan pulangnya kemana. Jadi jangan heran kalau lihat unta di padang pasir sendirian. Aduh, unta siapa itu? Wah, jangan diambil. Sehingga dalam ilmu fikih itu, subhanallah ya, ada pembahasan tentang barang temuan. Hewan apapun itu boleh diambil. Maksudnya bisa diambil dulu, kita amankan terlebih dahulu, kecuali unta. Kalau unta nggak boleh. Karena unta itu tahu jalan pulang. Nggak ada ceritanya unta nyasar. Subhanallah ya. Jadi para orang-orang Arab kalau lagi perjalanan mereka tidur aja di atas unta, nggak usah takut nyasar. Mereka akan tahu jalan pulang ya. Itu subhanallah, dan tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Ada hewan yang cuma bisa dimakan dagingnya. Ada hewan yang cuma bisa ditunggangi seperti keledai. Ya, keledai itu hewan yang bisa membawa barang juga. Kuda juga bisa ditunggangi, bisa dimakan tetapi dagingnya tidak seenak unta. Kemudian hewan yang lain bisa membawa beban, tetapi yang akan tahu jalan pulang hanya unta. Kemudian kalau mau naik unta, kira-kira kita pakai tangga atau untanya yang duduk dulu? Untanya yang duduk dulu ya sih. Untanya yang duduk dulu kan, masya Allah ya, kayak eskalator gitu kan, mendekat dulu. Nah, ini menggambarkan di surga juga gitu ya. Kalau ada tempat yang tinggi, kita nggak usah harus pakai taraje, nggak harus pakai apa gitu ya. Disebutkan sehingga dalam tadi sudah Allah bahas tentang surga, bahwa dalam unta pun dia akan merunduk gitu untuk siapa yang akan menaikinya. Luar biasa ya. Kemudian yang terakhir mungkin tentang unta ini. eh, Air kencingnya bisa diminum, bahkan menjadi obat. Ada yang pernah dengar atau pernah minum? Pernah dengar aja Ustazah. Pernah dengar ya? Itu betul apa tidak? Itu betul, ada hadisnya, subhanallah ya. Jadi dulu pernah orang-orang sahabat Rasulullah ada yang sakit, kemudian dianjurkan untuk meminum air kencingnya unta. Dan ini lumayan mahal ya, air kencingnya dikit aja itu sampai 30 real. Jadi kalau 30 real dirupiahkan sekitar berapa? 450.
berapa 150 ya, lumayan mahal. Kenapa? Karena katanya unta itu pipisnya hanya jam 1 malam. Jadi nungguin dulu kan. Itu obat ya, bahkan Allah alam ya, apakah betul apa tidaknya tentang pengobatan apa, cuman ada yang mengatakan obat kanker juga itu salah satunya dengan air kencing unta. Jadi air susunya saja sudah sehat banget gitu ya, kemudian juga air kencingnya pun bisa dijadikan obat. Subhanallah. Dan mereka setia setia ya. Kalau hewan-hewan yang lain kan mereka bisa jantan tuh bisa dengan betina yang mana saja. Tapi kalau unta itu mereka setia dengan satu betina ya. Jadi kalau ada, mohon maaf, laki-laki yang tidak setia maka kalah sama sama unta gitu ya. Subhanallah, nggak, maksudnya candaan aja. Ya jadi kalau unta dia udah sama betina yang A misalkan, kemudian diganggu dengan unta yang lain atau jantan yang lain, dia akan langsung marah. Dia akan langsung marah. Nah, ini sehingga Allah sebutkan kita dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalian nggak bayangkan gitu, gimana Allah menciptakan unta segitu banyak fungsinya gitu ya. Dan inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi, nanti mungkin secara singkatnya atau secara pengen lengkap banget tentang unta boleh dicari ya, Ustazah Fitri. Kata Allah, wa ilas sama ikai farufiat, ini juga kata Allah, apakah tidak memperhatikan langit yang kita lihat setiap hari, bagaimana Allah membuatnya, bagaimana Allah meninggikannya. Tidak ada retak sama sekali, tidak ada bahasanya taraje gitu ya untuk membuatnya, nggak kelihatan kerusakan di langit, tidak ada retak sama sekali. Kemudian juga dikuatkan dalam surah Qaf, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan penghias yang menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun, di surah Qaf ya. Jadi ketika siang dengan Masya Allah warna birunya ya, dengan cerahnya Masya Allah. Kemudian ketika malamnya Allah hiasi juga dengan bintang-bintangnya, dengan bulan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Kalian nggak berpikir gitu, siapa ya? Siapa yang meninggikannya? Bagaimana meninggikannya sampai sesempurna itu? Karena kalau bangunan mewah pasti ada tiangnya. Betul ya? Ada tiangnya, ada cara pembuatannya. Semakin megah, semakin lama pembuatannya. Coba bayangkan langit yang kita lihat setiap hari itu adalah sangat-sangatlah megah ya, tidak ada bandingannya. Kemudian kata Allah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba kita bayangkan lagi bagaimana Allah menciptakan gunung yang ditegakkan. Masya Allah, gunung yang tertancap rapih ya di setiap tempat. Kemudian tafsirnya yakni dijadikan tegak dan berdiri kokoh untuk menjadi penyeimbang agar bumi diam dan tidak mengguncangkan para penduduknya. Jadi subhanallah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang gunung ini fungsinya adalah wal jibala autada, sebagai paku ya, sebagai penyeimbang bumi kita itu dengan gunung. Karena kata para ulama, kalau yang gunung yang terlihat kita seperti ini, ke bawahnya pun seperti itu gitu ya, sama ukurannya ya, menjadi paku, sehingga wajar ketika disebutkan dengan autada, sebagai paku. Tingginya seperti ini ke atas, ke bawahnya pun sama ya, sebagai penguat. Tetapi apa yang saat ini terjadi, banyak sekali penggalian liar gitu ya, sehingga gunung-gunung malah dihancurkan untuk kebutuhan rumah mereka, untuk proyek pembangunan gitu, sehingga yang merusak bumi kita adalah manusia sendiri ya, manusia sendiri yang merusak bumi ini. Kemudian kata Allah, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Subhanallah, coba kita perhatikan bumi ini Allah hamparkan luas ya, yaitu dihamparkan, digelarkan dan dijadikan sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Jadi kalau kita lihat planet-planet lain ya, kalau dilihat tata surya, ada planet Venus, misalkan Mars dan sebagainya, tetapi Allah jadikan bumi ini yang siap atau yang sangat layak untuk dihuni oleh manusia. Kalau tempat lain, wallahu alam, katanya ketika kita masuk ke sana saja itu bisa terbakar.
ya, apalagi yang sangat dekat dengan matahari. Itu apa? Yang paling dekat sama matahari planet apa? Eh, Merkurius, Mars. Mars ya betul. Itu kalau kita tinggal di situ sudah terbakar. Tapi kalau bumi dengan jarak yang tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh, sehingga subhanallah gitu, itu sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang panas, tapi panasnya juga nggak yang membakar gitu. Kemudian nanti ketika malam juga adem ya dan sebagainya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21 22, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya lasta alaihim bimusaytir, ya, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanya orang-orang yang memberi peringatan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, kemudian kata para ulama di sini tafsirnya wahai Muhammad, ya kata Allah wahai Rasul, wahai Muhammad, berilah manusia peringatan dengan apa yang engkau diutus kepada mereka untuk menyampaikannya. Kemudian fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Maka untukmu menyampaikan sedangkan hisab nanti ada di tanganku kata Allah. Jadi para dai-daiyah ya, para pendakwah orang. Jadi kita tuh adalah dai, semuanya pun adalah dai. Semua adalah pendakwah. Untuk siapa? Ya minimal untuk diri kita sendiri. Ya, kita adalah pendakwah untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah baik, kita dakwahi keluarga kita, anak-anak kita yang ada di rumah kita, siapapun itu, dakwah ya. Dan di sini Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pokoknya kamu sampaikan aja, peringati saja manusia. Kalaulah mereka tidak mau taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, ya sudah, nanti ada hisabnya, gitu. Jadi jangan sedih gitu kalau kita berada di dunia dakwah. Kita udah ngajak saudari kita, kamu jangan kayak gini, kamu pakaiannya yang rapi dong, rambutnya jangan kelihatan, misalkan ya. Kamu sholat dong, kamu ibadah dong yang benar gitu, misalkan. Mereka nggak mau nurut sama kita, jangan sedih ya. Kata Rasulullah pun disebutkan fadzakir innama anta mudzakir. Kamu hanya disuruh ngingetin aja udah gitu. Jangan terlalu sedih kalau mereka tidak mau ingkar, tidak mau ikut kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi seolah-olah seperti ini. Misalkan kita suka banget makan apa nih? Makanan yang jarang banget, makan durian misalkan. Ini suka makan durian semuanya di sini ya? Atau ada yang nggak suka? Suka. Misal, Umi suka ya, Umi Tria suka durian misalkan. Kata Umi tuh saya suka banget durian. Cobain deh gitu sama orang yang pernah nyobain. Cobain gitu ya. Aku suka soalnya gitu. Tapi kata temannya nggak enak gitu. Terus apa yang kita lakuin? Apakah kita memaksa teman kita untuk makan durian walaupun nggak suka? Tidak. Tidak. Maka di situ pun dakwah. Kebayang nggak? Ya. Ya dakwah itu seperti itu. Kita udah merasakan ya Allah nikmatnya kita sholat, nikmatnya kita ibadah, nikmatnya kita cari ilmu. Ketika ngajak orang yuk cari ilmu yuk, mereka nggak mau, ya udah jangan dipaksa. Karena fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ketika mereka nggak mau, ya udah masa kita paksa gitu ya. Jadi dalam agama tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa yang lain, tetapi kita punya tugas untuk menyampaikan. Ya dalam ayat lain wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim walakin dzikra la'allahum yattaqun. Kamu nggak akan dihisab dengan ketidaktakwaan mereka, tetapi dzikra, kamu memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Jadi dalam dakwah ketika orang tidak mau mengikuti kamu, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita menyampaikan kebaikan. Jadi bayangkan akhwat ya, ketika Rasulullah pulang dari Taif kan dilempari oleh orang-orang Taif ya sampai berdarah, kakinya berdarah, bahkan pelipisnya pun berdarah. Dilempari sambil disebut orang gila, dilempari bukan hanya dengan batu tetapi dengan kotoran unta ya. Dilempari Rasulullah tuh disebut orang gila, disebut penyihir gitu ya. Kahin wa majnun, ya, disebut penyihir, disebut dukun dan sebagainya. Rasulullah sedih sebenarnya. Tetapi langsung ada tasliyah, langsung ada hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula turun surah Nuh. Masya Allah ya. Nabi Nuh alaihi salam itu dalam Al-Quran disebutkan beliau berdakwah sampai 1000 tahun kurang 50 tahun. Atau kita hitung berarti sekitar 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan yang mengikuti
agama yang dibawa Nabi Nuh atau mengikuti dakwah Nabi Nuh itu hanya 80 orang saja. Coba. Ya dikit nggak? Dikit banget ya. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya dapat 80 orang. Kemudian kata Allah, ya intinya Nabi Muhammad SAW hanya baru berapa tahun saja gitu kan. Dan walaupun hanya segini ya nggak apa-apa. Bayangkan Nabi Nuh selama itu dengan 950 tahun hanya dapat 80 orang. Jadi itu sebagai penghibur kepada Rasulullah SAW. Dan subhanallah ya ketika Fathu Makkah yang mengikuti agama Nabi Muhammad, agama Islam itu sampai 10.000 orang gitu ya. Masya Allah. Bahkan sampai saat ini pun banyak yang mengikuti umat agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaulah saat ini belum ada orang-orang yang mengikuti apa yang kita ajak, janganlah bersedih gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan kebaikan. Kalau orang tidak suka makanan yang kita suka, ya mau apa lagi gitu ya dalam dakwah seperti itu ya. Bisa difahami? Insya Allah ya. Kayak Insya Allah. anak-anak kecil jangan dipaksa. Ayo begini jangan. Yang penting kita udah ngingetin. Ya. Kemudian illa ma tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir udah diingetin tetapi kafir. Salah satunya orang-orang kafir Quraisy udah diingetin sama Rasulullah tetapi tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia itu berpaling tidak mau mengamalkan rukun-rukunnya. Kafir hatinya ingkar kepada Allah dan juga lisannya terhadap perkara yang hak. Mereka tidak beriman terhadap Al-Quran. Mereka tidak yakin dengan hari kiamat. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu PR besarnya saat itu mereka tidak percaya dengan alam akhirat. Ya, tidak percaya dengan surga neraka, bahkan tidak percaya dengan namanya hari kiamat. Sehingga Allah turunkan surah Al-Ghasyiyah ini pada periode Mekah atau Makkiyah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka tadi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Tadi yang di awal ayat itu ya 1-7, azab yang sangat tidak terperikan, yang tidak terbayangkan adalah balasan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir ya. Jadi kalau saat ini mungkin yang kita lihat orang-orang kafir itu siapa? Yahudi ya, dan Zionis yang mereka menyiksa saudara kita di Palestina itu orang-orang kafir sesungguhnya. Orang-orang kafir sesungguhnya. Jadi sampai saya tuh kalau lihat anak-anak lagi berantem, mohon maaf ya kalau anak-anak lagi berantem sampai bilang musuh kalian sesungguhnya itu adalah Israel gitu. Kayak gitu, saking kesel ya sama orang-orang Israel. Jadi janganlah ada sesama muslim itu bermusuhan gitu, sedih sekali. Padahal musuh sesungguhnya kita itu ada di depan mata kita. Itu orang-orang Israel ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang mereka membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Dan walaupun terlihat wah mereka berkuasa sekali ya saat ini gitu ya. Mereka bebas bahkan naudzubillah ya dengan adanya kamera pun mereka berani menyakiti menyakiti manusia di tahanan, apalagi yang mereka lakukan lebih parah lagi gitu ya. Dan kita yakini fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, kata Allah. Kata Allah apa? La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kita saat ini ketika melihat saudara kita di Palestina, ya Allah, kok nggak ditolong? Jangan ya, jangan kalian menyangka Allah lalai, tidak. Kata Allah, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah mengakhirkan adab mereka, adab-adab orang-orang Israel yang saat ini menyiksa ya orang-orang kafir, diakhirkan untuk apa? Agar dosa mereka bertambah sehingga adab di akhirat pun akan semakin besar lagi. Ditunda gitu ya, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah balasan mereka yang akan mereka dapatkan tadi ya, orang-orang kafir. Kemudian inna ilaina iyabahum, kata Allah, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Semuanya manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kemarin ada potongan video ketika Presiden Amerika itu Donald Trump sedang ada diskusi, kemudian penasehatnya tuh dia meninggal. Penasehat siapa? Penasehat Donald Trump itu dia meninggal di depan matanya, padahal di sebuah gedung yang memang sudah dijaga oleh militer gitu ya, dijaga keamanannya, tetapi semua manusia itu akan kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam apakah dia akan berpikir atau tidak, tetapi di sana ditampakkan bahwa berada di tempat yang seaman apapun ketika ajal sudah datang pasti akan datang. Kata Allah, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kita akan kembali kepada Allah. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab. Ya, jadi hisabnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia nahnu na'mal bila hisab, saat ini kita bisa beramal tanpa hisab, tapi tidak dihisab saat ini ya. Wa fil akhirah al-hisab bila amal. Ketika di alam akhirat kita akan dihisab tanpa bisa kita beramal. Misalkan nanti di akhirat aku pengen sholat lagi, ya Allah nggak bisa, udah waktunya hisab gitu. Tapi kalau saat ini kita bisa beramal sebanyak apapun, tetapi belum ada hisab. Hisabnya nanti di alam akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, di sini tafsirnya kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Jadi kita pulang kepada Allah, hisabnya di tangan Allah. Kami akan melakukan perhitungan terhadap amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, yang telah kita kerjakan akan ada hisabnya. Dan kami akan membalaskannya kepada mereka. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Dan jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk pula. Maka ya akhwati fillah, pada detik ini, beberapa menit ini, semoga menjadi hisab terbaik kita ya. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal soleh kita. Walaupun hanya sejam saja, tetapi kita berharap kepada Allah, ya Allah beratkan amal kami dengan amal kami yang sedikit ini. Karena seseorang, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga dengan amalnya. Bukan. Tetapi seseorang akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi sebanyak apapun dosa kita, yakin rahmat Allah sangatlah luas. Amal kita sedikit tetapi rahmat Allah sangat luas. Maka teruslah beramal. Wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap manusia itu akan dimudahkan sesuai dengan tempat tinggalnya kelak di alam akhirat. Kita meminta kepada Allah agar diberikan surga, ya amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan dari siksa neraka. Dan kita pun berharap pengen masuk surga bila hisab, tanpa adanya hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya akhwati fillah, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu. Jika ada kata-kata yang salah, itu murni kebodohan saya sendiri. Adapun yang lebihnya itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang masuk pada hati antuna itu karena karena lembutnya hati antuna sekalian. Semoga kita dipertemukan dengan majelis majelis ilmu yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala ihtimami kunna. Naktatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Fiikum barakallahu jazakumullah khair. Ya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.